Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Haura Firdaus dengan NIM 14056230056. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang sempat viral di Indonesia, yaitu kasus seorang lansia di Lombok Barat bernama Ina Kreme yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tetapi justru tercatat telah meninggal dunia dalam sistem data pemerintah. Akibatnya, beliau tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya menjadi haknya sebagai warga negara. Hal ini sangat miris sekali. Kasus ini viral setelah kondisi rumah dan kehidupan Ina Kreme tersebar di media sosial. Ia diketahui tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil berdinding triplek dengan lantai tanah dan fasilitas yang sangat minim di Dusun Mapak Reong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bahkan, untuk makan sehari-hari pun, beliau hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar. Yang paling ironisnya lagi adalah ternyata nama beliau tidak masuk ke dalam sistem penerima bantuan sosial karena di data pemerintah beliau dianggap sudah meninggal dunia. Kalau kita melihat kasus ini secara sederhana, mungkin banyak orang hanya menganggap ini sebagai kesalahan administrasi semata. Tetapi, kalau dianalisis menggunakan perspektif sosiologi, kasus Ina Kreme sebenarnya menunjukkan adanya masalah sosial yang jauh lebih besar, yaitu kemiskinan. Bukan sembarang kemiskinan, melainkan kemiskinan struktural. Kemudian adanya ketimpangan pelayanan publik dan invisibility atau ketidakterlihatan kelompok rentan dalam sistem negara. Dalam sosiologi, masalah sosial adalah kondisi yang dianggap merugikan masyarakat dan membutuhkan penanganan bersama. Kasus Ina Kreme bisa disebut sebagai masalah sosial karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, hak hidup layak, dan juga kegagalan dari sistem sosial dalam melindungi warga yang paling rentan. Di sini, kita bisa melihat bahwa kemiskinan bukan hanya soal seseorang yang tidak memiliki uang, tetapi juga bagaimana seseorang bisa tersingkir dari perhatian negara. Teman-teman, secara sosiologis, fenomena ini bisa dianalisis menggunakan teori kemiskinan struktural. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan itu tidak selalu terjadi karena individunya malas atau individunya tidak bekerja keras, tetapi lebih besar, lebih dari itu. Karena adanya struktur sosial yang membuat seseorang itu sulit keluar dari kemiskinan. Dalam kasus Ina Kreme, persoalannya bukan sekedar hanya beliau itu miskin, tetapi juga lalainya sistem pendataan dan birokrasi justru membuat beliau semakin terpinggirkan. Ketika data pemerintahannya salah, maka akses terhadap bantuan sosial juga otomatis tertutup. Akibatnya, orang yang sebenarnya paling membutuhkan malah tidak tersentuh oleh bantuan sama sekali. Kasus ini juga menunjukkan adanya disfungsi lembaga sosial, khususnya lembaga pemerintah dan pelayanan publik. Dalam teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, setiap lembaga sosial itu memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Pemerintah seharusnya berfungsi memberikan perlindungan sosial dan juga memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran. Namun, dalam kasus ini, fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, muncul ketimpangan dan penderitaan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama pada lansia miskin. Selain itu,
kita juga bisa mengaitkan fenomena ini dengan konsep eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok itu tidak mendapatkan akses terhadap hak-hak sosial, kemudian juga ekonomi, maupun politik yang seharusnya dimiliki. Kasus Ina Kreme secara tidak langsung mengalami eksklusi sosial karena beliau hilang dari sistem negara. Secara administratif, dianggap meninggal sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan dalam program bantuan sosial. Padahal secara nyata, beliau masih hidup dan pasti membutuhkan bantuan. Nah, yang menarik, keberadaan Ina Kreme ini justru baru diketahui luas setelah viral di media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial saat ini memiliki peran besar dalam membentuk perhatian publik terhadap masalah sosial. Di dalam banyak kasus, apalagi di Indonesia, bantuan atau tindakan pemerintah seringkali baru bergerak ketika sebuah kasus viral dan mendapatkan tekanan dari masyarakat. Yang artinya, media sosial itu telah menjadi ruang kontrol sosial baru di era digital. Nah, namun di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan lemahnya sistem pelayanan publik kita. Karena seharusnya negara itu tidak perlu menunggu-nunggu sebuah kasus viral terlebih dahulu untuk ditangani untuk membantu masyarakat miskin. Kehadiran negara seharusnya bisa dirasakan bahkan sebelum masyarakat itu bersuara di media sosial. Hal ini sangat miris. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara lebih luas, kasus seperti Ina Kreme itu sebenarnya bukan kasus tunggal. Di Indonesia masih banyak masyarakat-masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena masalah administrasi atau data ganda tidak diperbarui atau bahkan tidak terdaftar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal birokrasi dan ketidakakuratan data sosial. Dari perspektif konflik sosial ala Karl Marx, kita juga bisa melihat bahwa kelompok masyarakat miskin seringkali memiliki posisi yang lemah dalam struktur sosial. Mereka tidak punya akses kekuasaan, tidak punya pengaruh politik, dan suaranya itu seringkali tidak terdengar. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan sistem, kelompok miskinlah yang paling rentan dan terdampak. Mereka menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan sosial. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana lansia itu sering menjadi kelompok yang rentan mengalami marginalisasi sosial. Lansia miskin yang hidup sendiri memiliki resiko lebih tinggi mengalami keterasingan sosial, keterbatasan akses kesehatan, hingga pengabaian sosial. Dalam masyarakat modern, solidaritas sosial kadang mulai melemah karena hubungan sosial masyarakat menjadi lebih individualistis. Untungnya, dalam kasus Ina Kreme, masih ada solidaritas dari warga sekitar yang membantu beliau bertahan hidup. Menurut saya, inti masalah dari kasus ini bukan hanya soal kesalahan data, tetapi soal kurangnya sensitivitas sosial dan lemahnya pengawasan terhadap kelompok rentan. Karena data sebenarnya itu dibuat untuk membantu manusia, bukan malah membuat manusia kehilangan haknya. Pemerintah seharusnya melakukan pembaruan data sosial secara berkala dan lebih aktif turun langsung ke lapangan, terutama untuk memastikan kondisi masyarakat miskin, lansia terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar agar kasus seperti ini tidak terus terulang. Kesimpulannya, kasus viral Ina Kreme di Lombok Barat merupakan gambaran nyata tentang kemiskinan struktural, eksklusi sosial, dan lemahnya pelayanan publik di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan sistem administrasi bisa berdampak besar terhadap kehidupan seseorang. Dari sudut pandang sosiologi, fenomena ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial dan birokrasi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat kecil secara langsung. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sosial tidak cukup hanya dengan bantuan sesaat, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem sosial dan peningkatan kepekaan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.